Wa min satril aurati minas surrati ila rukbati, dan apabila kamu telah menutup aurat dari pusar sampai lutut bagi laki-laki, fastaqbilil qiblata qa'iman muzawijan baina qadamaika la tadummuhuma, maka menghadaplah kiblat sambil berdiri, muzawijan baina qadamaika, mensejajarkan kedua kakimu di antara kedua kakimu, la tadummuhuma, jangan merapatkan keduanya, sewajarnya berdiri, tidak terlalu melebar, tidak terlalu rapat. Wastawi qa'iman, kemudian berdirilah secara tegak. Waqra' qul a'udzu birabbin nas, kemudian bacalah surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, tahassunan biha minasyaitonir rajim. Dengan membaca surat itu kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wa ahdir qalbaka, hadirkan hatimu, fokus, konsentrasi, ma anta fihi, terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Wa farrighu minal waswas, kemudian kosongkan hatimu dari bisikan-bisikan. Wangzur baina yaday man taqumu, lihatlah di hadapan siapa kamu itu berdiri. Wa man tunaji, dan siapa yang kamu berbicara dengannya, berbisik dengannya. Wastahyi antunajiya maulaka biqalbin ghafilin, malulah kamu jika kamu berbicara kepada Tuhanmu, pada Tuhanmu dalam keadaan hati yang kosong, tidak fokus. Wa sadrin mahsyunin biwasawisid dunya wa khaba'ithis syahawat, dan berbicara kepada Tuhanmu dalam keadaan hati itu penuh, dada penuh, dipenuhi dengan bisikan-bisikan dunia dan syahwat yang keinginan-keinginan yang keji, syahwat-syahwat hawa nafsu yang keji. Wa alam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan terhadap hatimu, kepada hatimu. Wa nadhirun ila qalbika, dan melihat hatimu. Fa innama yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Ketahuilah bahwa yang diterima oleh Allah dari sholatmu itu adalah sesuai dengan kadar kekhusyuanmu. Seberapa kamu khusyuk, seberapa kamu merendahkan diri, tunduk, sekedar itulah, seukuran itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu, dan beribadahlah kepada Allah dengan sholat itu, dengan sholatmu itu seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Fa in lam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka,
Kalau hatimu tidak hadir, tidak fokus, tidak bisa fokus, fisik kamu juga tidak bisa tenang, gerak terus, likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala, lantaran kurangnya pengenalan kamu terhadap, minimnya pengetahuan kamu terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaan kamu seperti itu, faqaddir anna rajulan sholihan, maka bayangkanlah seolah-olah ada seorang yang soleh, orang baik, orang terhormat, min wujuhi ahli baitika, dari keluargamu yang terpandang, yang zuru ilaika, sedang melihat kamu sholat. Kamu sholat, kamu bayangkan, kamu dilihat sholat itu dilihat bapakmu atau dilihat ibumu, atau dilihat keluargamu yang terhormat, yang dihormati oleh keluargamu. Bayangkan kamu dilihat, liya'lama kaifa sholatuka, dia melihat kamu dan ingin tahu sholat kamu itu kayak apa gitu. Fa inda dzalika yahduru qalbuka, pada kondisi seperti itu hati kamu akan hadir, akan fokus. Kalau kamu merasa dilihat oleh bapakmu waktu sholat itu, waktu sholat dilihat bapakmu, dilihat ibumu, maka biasanya kalau seperti itu kamu pasti akan menjaga hatimu jadi fokus. Yang biasanya tidak ingat sudah 3 rakaat apa belum itu, karena nggak fokus, jadi dihitung. Ketika itulah hati kamu akan menjadi fokus. Wataskunu jawarihuka, anggota badanmu juga akan tenang, tidak gerak aja, gerak sana gerak sini, ada yang gatel, ada yang macam-macam. Sumarji ila nafsika, kemudian setelah itu kembalilah kepada dirimu, tanyakan coba kepada dirimu. Wakul, katakan, ya nafsusu, ya nafsasu, wahai jiwa yang jelek, yang buruk, ala tastahyi min khaliqika wa maulaka, apakah kamu tidak malu kepada penciptamu, Tuhanmu? Idh qaddarti tila'a abdin dzalilin min ibadihi alaika, sementara kamu bayangkan, kalau kamu membayangkan bahwa ada kamu diperhatikan oleh seorang hamba yang hina dari hamba-hamba Allah, walaisa biyadihi dzurruka wala naf'uka, yang tidak kuasa memberikan manfaat atau madarat kepadamu. Kamu bayangkan seperti itu aja, khasha'at jawarihuka, anggota badanmu menjadi tenang, khusyuk. Wa hasunat sholatuka, sholatmu jadi baik. Summa innaki ta'lamina annahu muttali'un 'alaika, kemudian kamu tahu Allah melihat kamu, memperhatikan kamu. Wala takhsha'ina li'azamati, tapi kamu tidak bisa khusyuk lantaran keagungannya, terhadap keagungannya, kebesarannya. Ahuwa ta'ala indaka aqallu min abdin min ibadihi, apakah menurut kamu Allah itu di sisimu, menurut kamu Allah itu lebih rendah derajatnya daripada hambanya? Fama asaddu tughyanika, fama asadda tughyanaka, fama asaddu tughyanika, amin ya. Wa jahlaka, ini jahlaka, fama asadda
tughyanaka wa jahlaka wa ma a'zama adawataka li nafsika. Betapa keterlaluannya kamu, betapa keterlaluannya kebodohan kamu, betapa besarnya permusuhan kamu terhadap dirimu sendiri. Walij qalbaka bihadhil khiyal. Kemudian obatilah hatimu dengan cara seperti itu. Bagaimana? Dengan cara apa? Kamu kalau nggak bisa khusyuk, kamu bayangkan sholat, dilihat bapakmu, dilihat ibumu. Bagaimana di hadis disebutkan istahyi minallahi kamastastahyi min salihi qaumika. Malulah kamu kepada Allah sebagaimana kamu malu terhadap keluarga kamu, anggota keluargamu yang soleh, yang baik. Atau dilihat oleh ustazahmu. Kemudian setelah kamu merasa khusyuk karena merasa dilihat, kamu tanyakan terus pada dirimu. Kamu dilihat bapakmu aja khusyuk kayak gitu, memang Allah itu kamu anggap apa? Kamu tanyakan sama dirimu. Nah, dengan cara ini fa'asahu ayyahdura ma'aka fi sholatika. Dengan begitu semoga pelan-pelan nanti kamu akan terus bisa khusyuk, bisa fokus, bisa konsentrasi dalam sholat. Fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta. Sesungguhnya illa ma aqilta. Itu taknya dikasih harokat minha dari sholat tersebut. Sesungguhnya yang diterima sholatmu itu ya yang kamu sadari, yang kamu fokus pada saat kamu mengerjakannya. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati wasahwi, adapun yang kamu kerjakan dengan penuh kelalaian, asal, fahuwa ilal istighfari wa takfiri ahwaj. Maka sholat yang seperti itu membutuhkan istighfar, membutuhkan penghapusan dosa. Karena itu alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang ya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura. Yang sholat mereka itu lalai. Fa idza hadara qalbuka fala tatruk al iqamata. Kalau kamu fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamata wa in kunta wahdak. Kalau hatimu sudah fokus mau sholat nih, fokus, sudah siap, sudah konsentrasi untuk sholat, maka jangan ditinggalkan qomat. Wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendiri. Wa in tazarta hudura jama'atin, kalau kamu sedang menunggu jamaah, fa'adzin, maka azanlah. Tsumma aqim, kemudian iqamatlah. Fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbika. Kalau kamu sudah iqamat, maka niatlah wa qul fi qalbika. Dan katakan di dalam hatimu, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Aku melaksanakan sholat zuhur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyakun dzalika hadiran fi qalbika, dan hendaknya niat seperti itu hadir di dalam hatimu, terwujud di dalam hatimu inda takbirika, yaitu bersamaan pada saat kamu takbir Allahu Akbar. Wala taghrub ankan an-niyatu qabla al-faragh minat takbir. Jangan hilang konsentrasi niat itu sampai kamu selesai takbir Allahu Akbar. Warfa' yadaika inda takbir. Kemudian angkatlah kedua tanganmu ketika takbir.
Ini sunnah. Kalau niat wajib, kalau nggak niat nggak sah. Takbir juga wajib. Kalau nggak takbir nggak sah. Tapi mengangkat tangan ini sunnah. Misalkan kamu nggak angkat tangan ya tetap sah. Tapi kalau kamu niat saja tanpa Allahu Akbar, cuma mengangkat tangan gini doang, nggak sah. Ya. Udah sama imam ini nggak sah, harus Allahu Akbar komplit, jangan Allah gitu doang juga nggak sah. Allahu Akbar. Tapi kalau mengangkat tangan ini sunnah. Misalkan kamu lupa angkat tangan atau malas, Allahu Akbar, itu masih sah. Warfa yadaika inda takbir, angkat kedua tanganmu pada saat kamu takbir, Allahu Akbar. Ba'da irsalihima, setelah sebelumnya kamu julurkan tangan, dijulurkan, kemudian Allahu Akbar. Kok ba'da irsalihima awalan ila hadwi mangkibaika, sejajar dengan pundakmu. Kedua pundakmu, wahuma mabsutotani, keduanya dalam keadaan terbentang. Wa asabi'uhuma mansuratani, jarinya juga dalam keadaan membentang. Wala tatakallaf dhammaha, jangan terlalu merapatkannya, biasa saja. Walat tafrijaha, dan jangan terlalu merenggangkannya, jangan terlalu merapatkannya atau merenggangkannya. Bihaitsu tuhadhi ibham maika syahmatai udhunaika, di mana kedua jempol kamu, ibu jari itu sejajar dengan telinga paling bawah ini, tempat anting ini, ya, sejajar dengan itu. Biru'usi asabi'ika a'la udhunaika wa biru'usi asabi'ika a'la udhunaika, sementara ujung-ujung jarimu sejajar dengan telinga yang paling atas. Wa bikaffaika mangkibaika, dan telapak tanganmu sejajar dengan pundak kamu. Fa idza istaqarrata fi maqarrihima, kalau sudah berada pada tempatnya seperti itu, fakabbir, ucapkan Allahu Akbar. Summa arsilhuma birifqin, kemudian julurkanlah kedua tanganmu dengan lembut, julurkan. Wala tadfa biyadaika inda raf'i, jangan didorong ketika mengangkat, jangan didorong. Wal irsali ila qudam daf'an, jangan mendorong ke depan gini, mendorong kayak orang mainan ya. Wala ila khalfin, kalau ke belakang begini. Raf'an wala tangqudhuma yaminan wala simalan, wala tamfudhuma yaminan wala simalan, jangan kamu goyang-goyangkan ke kanan maupun ke kiri. Bukan pemanasan ini, bukan ya. Fa idza arsaltahuma fasta'nif
raf'uhuma ila sadrika. Kalau sudah kamu julurkan, baru kamu taruh lagi, mulai kamu taruh lagi di atas dadamu, di dadamu. Wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra. Muliakanlah tangan kananmu dan muliakan tangan kananmu dan meletakkannya di atas tangan kiri. Wansur asabi al yumna, dan bentangkanlah tangan-tangan, ya, jari-jari tangan kanan ala tuli dhira'ika al yusra, di sepanjang lengan kiri kamu. Waqbid biha ala qu'ika, dan genggamlah dengannya terhadap pergelangan tanganmu. Wakul ba'da takbir, dan ucapkanlah setelah takbir Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tsumma kemudian bacalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, diperbaiki itu harokatnya, musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Summa qul, kemudian ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa qra al-fatihata, kemudian bacalah al-fatihah bitasdidatiha, dengan seluruh tasdidnya. Ini ditekankan tasdidnya, sebab kalau tasdid kamu baca tidak tasdid takhfif, itu berarti ada yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim, jangan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Jadi kurang hurufnya, harus lengkap 150 sekian huruf, 155 atau 456 huruf. Karena kalau kurang satu berarti ada yang kurang Fatihahnya, ya kan? Kalau yang tasdid itu 2 huruf, kamu baca itu kalau takhfif berarti kurang 1 huruf. Al-Fatihahnya bisa tidak sah, tidak komplit, walaupun 1 huruf namanya juga tidak komplit, ya kan? Maka di sini beliau menegaskan tasdidnya jangan lupa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, jangan rabbil alamin. Itu kalau kurang tasdidnya berarti kurang sempurna. Wajtahid fil farqi baina dhad wa dha fi qiraatika fi shalat. Berusahalah dengan sungguh-sungguh membedakan antara dhad dengan dha. Waladhdallin, jangan waladhdallin, baca waladhdallin. Wadda bistitalatin wa makhraji mayiz minadh-dha'i wa kulluha taji fi dha'ni dhillu dhuhri uzmul hifdhi. Nah, itu sambil latihan ya, itu paling berat menghafalnya ya. Itu apa itu, kalau orang nggak ngerti kan itu apa artinya juga bingung. Itu riyadhatul lisan ya, kamu hafalkan itu. Kamu kalau bisa hafal, nanti lidahmu sudah biasa.
Bahkan menurut mazhab Syafi'i yang muktamad itu, yang pendapat yang ashah itu tidak sah kalau bacanya waladhdallin diganti waladzallin. Waladzallin. Kalau ada orang bisa, imamnya nggak bisa, imam yang bisa itu nggak boleh makmum sama yang nggak bisa. Sholat sendiri, tapi itu sudah apa namanya? Sudah turunan-turunan mazhab ya. Ya ini bukan masuk bahas fikih, bukan membahas orang, tapi kamu kalau mau sholat sempurna ya minimal kamu harus berusaha sungguh-sungguh ya kan. Masa sekolah 6 tahun membedakan bod dengan dha aja nggak bisa ya kan. Wa qul amin wala tasilhu biqaulika waladdallin. Waladdallin amin, jangan disambung. Waladdallin amin, jangan kamu sambung. Waslan wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i, bacalah dengan keras pada saat sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. A'ni fir raq'atainil ulayaini, yaitu pada 2 rakaat. Aku maksud ada 2 rakaat pertama. Illa antakuna makmuman, kecuali kalau kamu jadi makmum. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh 2 rakaat pertama, baca al-fatihahnya dengan suara apa? Keras. Itu kalau kamu sholat sendiri atau sholat bersama imam. Kalau jadi imam, sholat sendiri atau jadi imam. Kalau jadi makmum, jangan dibaca dengan keras. Wajhar bit ta'min, bacalah amin dengan secara keras. Waqra fi subhi ba'dal fatihati minas suwarit tiwal. Pada sholat subuh setelah baca al-fatihah, bacalah surat-surat at-tiwal minal mufassal, surat-surat yang panjang dari surat al-mufassal. Surat mufassal itu surat Qaf sampai An-Nas, itu surat mufassal. Bagian yang panjang-panjangnya ayat juz 27, 28 gitu. Kalau subuh di pondok bisa dipraktekkan ya. Wa fil maghribi min qisarihi, kalau pada waktu sholat maghrib baca surat-surat pendek pada dalam surat-surat mufassal di akhir-akhir juz 30. Wa fi dzuhri wal asri wal isya'i min awsatihi, kalau zuhur, asar, isya itu pertengahan antara keduanya. Nahwi wasama idzatil buruj, yang pertengahan itu apa? Seperti surat al-buruj. Wa ma qarabaha minas suwar, dan surat-surat yang yang berdekatan, mendekati, panjangnya hampir sama. Al-buruj kalau di musafita 1 muka ya kan, lebih sedikit atau kurang sedikit. Wa fis subhi fis safari, kalau kamu safar sholat subuhnya baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, pendek saja kalau segi safar. Wala tasil akhiras surati bitakbiratir ruku', jangan menyambung akhir surat dengan takbir ruku'. Qul wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kasih sedikit waqaf. Walakin ifsil ya, itu harokatnya
fasala yafsilu, ifsil atau afsil. Apa namanya? Potonglah atau jeda, kasihlah jeda bainahuma, antara akhir surat dengan takbir waktu ruku'. Bimiqdari subhanallah, ya, selama kalau kamu mengucapkan subhanallah, ya, kira-kira segitu, satu nafas subhanallah, kira-kira segitu. Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nazaraka ala musallaka, dan hendaknya kamu di seluruh aktivitas sholatmu, pada seluruh keadaan kamu ketika berdiri, pada sepanjang kamu berdiri waktu sholat, hendaknya menundukkan kepala, mutriqon, menundukkan kepala, qasiran nazaraka ala musallaka, membatasi pandanganmu pada tempat sholatmu. Fadzalika ajma'u lihammika, hal itu lebih dapat membuat kamu fokus. Wa ajdaru li huduri qalbika, dan lebih gampang kamu konsentrasi. Wa iyyaka antal tafita yaminan wa shimalan, jangan kamu noleh kanan noleh kiri. Fi sholatika, pada saat kamu sholat. Tsumma kabbir liruku'i, kemudian takbirlah untuk ruku'. Warfa yadaika kama sabaqa, angkatlah kedua tanganmu sebagaimana kamu takbiratul ihram tadi. Wa muddat takbir ilantihai ruku', panjangkan takbir itu sampai kamu benar-benar selesai ruku'. Nah, pada posisi ruku'. Allahu Akbar, sampai selesai dari kamu mengangkat Allahu Akbar sampai posisi benar-benar sempurna ruku', itu sepanjang itu kamu membaca takbir. Summa ba' rahataka ala rukbataika, kemudian letakkan kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Wa asabi'uka mansuratun, dua tanganmu dalam keadaan terbentang. Wansib rukbataika, luruskanlah, tegakkanlah kedua lututmu. Wa mudda dhahraka, dan bentangkanlah punggungmu. Wa unuqaka, dan lehermu lurus. Wa ra'saka, punggung, leher dan kepala, mustawiyan, lurus, kas-sahifah al-wahidah, seperti satu hamparan, punggung, leher dan kepala. Wajafi mirfaqaika, dan jauhkanlah kedua sikumu an jambaika, dari kedua lambungmu. Wal mar'atu la taf'alu dzalika, tapi kalau perempuan tidak melakukan seperti itu untuk laki-laki. Bal tadummu ba'daha ila ba'din, tapi kalau perempuan dia rapatkan, laki-laki di ininya jauh dari lambungnya, kalau perempuan di fikih ya pelajarannya. Sudah kan? Sudah belajar kan? Wa qul subhana rabbiyal azimi salasan, ucapkanlah subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa in kunta munfaridan faziyadatu ila sab'in wa ishrina hasanun. Kalau kamu sholatnya sendirian, kamu membaca subhana rabbiyal azim
sebanyak 27 kali itu baik. Kalau jadi imam 3 kali aja. Summar fa'ra'saka hatta ta'tadila. Kemudian angkatlah kepalamu sampai tegak qa'iman, berdiri. Warfa yadaika, kemudian dan angkatlah kedua tanganmu sambil mengucapkan qailan sami'allahu liman hamidah. Fa idza stawaita qa'iman, kalau kamu sudah tegak berdiri, fakul, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa in kunta fi faridatil subhi, kalau kamu sholat subuh, sholat wajib, sholat fardu subuh, faqra'il kunuta fi raq'ati tsaniyati, bacalah kunut pada rakaat kedua. Ini mazhab Syafi'i. Fi intidalika minar ruku, pada saat kamu berdiri dari ruku'. Summasjud mukabbiron ghaira rafi'il yadain, kemudian sujudlah sambil bertakbir Allahu akbar ghaira rafi'in al yadaini, tanpa mengangkat kedua tangan, langsung ruku'. Wa dha' awalan 'ala al-ardi rukbataika, kemudian letakkan yang pertama kedua lututmu ke tanah. Summa yadaika, kemudian baru kedua tanganmu. Summa jabhataka, kemudian baru keningmu. Maksufatan, dalam keadaan terbuka, tidak ada yang menutupi. Tidak ada yang kain yang menutupi kening. Wada' anfaka ma'al jabhati, dan letakkanlah hidungmu bersama dengan keningmu. Wajah fi mirfaqaika, dan jauhkanlah kedua sikumu an jambaika, dari kedua lambungmu. Wa akilla batnaka an fakhidhaika, dan jauhkanlah perutmu dari kedua pahamu. Wal mar'atu la taf'alu dzalika, tapi perempuan tidak melakukan tidak seperti itu laki-laki seperti itu. Gini kalau laki-laki tangannya lurus, kalau perempuan baliknya. Wada' yadaika 'alal ardi hazwa mankibaika, dan letakkanlah kedua tanganmu di atas tanah sejajar dengan pundakmu. Wala tafrush dira'aika, jangan kamu bentangkan, ini bentangkan lenganmu, kedua lenganmu di atas tanah. Wakul, diletakkan gini, nah, diangkat kalau perempuan gini. Wakul subhana rabbiyal a'la salasan, katakanlah ucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Au sab'an, atau 7. Au asron, atau 10. Wa in kunta munfaridan, kalau kamu sholat sendiri. In kunta munfaridan, kalau kamu sholat sendiri. Summarfa' ra'saka, kemudian angkat kepalamu minas sujud, dari sujud, mukabbiron, sambil takbir, mengucapkan takbir Allahu akbar, hatta ta'tadila jalisan, sampai kamu duduk dalam keadaan tegak. Wajlis ala rijlikal yusra, duduk di atas telapak kaki kiri, duduklah di atas telapak kaki kiri. Wansib qadamakal yumna, dan tegakkanlah telapak kaki yang sebelah kanan. Wada' yadaika ala fakhidaika, letakkan kedua tanganmu di atas dua pahamu. Wal asabi'u mansuratun, kedua tangannya terbentang, kedua jari-jari tanganmu dalam keadaan terbentang. Wa qul rabbi ghfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni, kemudian ucapkan
Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Tsumma sujud sajdatan tsaniyatan kadzalik. Kemudian sujudlah yang kedua kalinya seperti itu juga, seperti tadi. Tsumma atadil jalisan lil istirahati, kemudian duduklah duduk istirahat sebentar. Tegak fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, la tashhadu aqibaha, la tasahhuda aqibaha, yang tidak setiap duduk yang tidak pakai tasahud, yaitu rakaat pertama atau rakaat ketiga. Summa taqumu, kemudian kamu baru berdiri, duduk istirahat sebentar, salah satu istirahat, kemudian baru berdiri. Wa tad'ul yadaini 'alal ardi, kamu letakkan kedua tangan di atas tanah. Wala tuqaddim ihda rijlaika, jangan mendahulukan kaki dulu, salah satu kaki, tapi bareng. Jangan satu kaki dulu. Fi halatil irtifa, pada saat kamu bangkit berdiri. Wabtadi bitakbiratil irtifa indal qurbi min haddil jalsatil istiraha. Mulailah mengucapkan takbir ketika kamu bangkit, ketika hampir dalam keadaan duduk istirahat, jalsatul istirahat. Wa muddaha, kemudian panjangkan bacaan takbir itu ilanti sofir tifaika, sampai pertengahan kamu hampir berdiri, ila qiyamika, sampai pertengahan kamu hampir di pertengahan antara duduk dan berdiri. Wal takun hadhil jalsatu jalsatan khafifatan mukhtatifatan, hendaknya jalsatul istirahah itu jalsa duduk yang sebentar, yang hanya sekejap. Wasolli raka'atat tsaniyata kal ula, kemudian salatlah pada rakaat kedua seperti yang pertama tadi. Al-Fatihah, surat, rukuk, i'tidal dan seterusnya. Wa a'idit ta'awudha, ulangilah ta'awud lagi, ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Fil ibtida, pada pertama. Summa jelis fi raka'atin tsaniyati litasyahud al-awwal. Kemudian setelah selesai rakaat kedua, duduklah untuk tasyahud pertama. Wada' al-yadal yumna fi julusit tasyahudi 'alal fakhidil yumna. Kemudian letakkanlah tangan kanan pada saat tasyahud. Letakkan tangan kanan di atas paha kanan, makbudatal asabi, dalam keadaan menggenggam jari-jari, ilal musabbihah, kecuali musabbihah ini jari telunjuk. Sababah, nanti sababah itu kadang kurang patut pakai istilah sababah, karena sababah, nah disebut sababah sering untuk nuding orang. Kalau mau maki orang kan gini, kamu, ya kan? Ya kan disebut sababah. Kalau maki orang kan nggak gini, ini kan. Tapi lebih suka menggunakan musabbihah untuk tasbih, ya, lebih enak, ya kan? Musabbihah. Wal ibham, genggam jari-jarimu kecuali jari telunjuk dan jari ibu jari. Fatur siluhuma, keduanya kamu bentangkan. Wansur musabbihata yumnaka inda qaulika, kemudian julurkan jari-jari jari telunjukmu yang sebelah kanan inda qaulika illallah, ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Illallah.
La ilaha illallah. Ketika illallah, la inda qaulika, bukan pada saat mengucapkan la ilaha. Tidak mengucapkan la ilaha, tapi pada saat mengucapkan la ilaha illallah. Wada' al-yad al-yusra mansurat al-asabi' alal fakhidil yusra. Letakkanlah tangan kiri di atas paha kiri dalam keadaan jari-jarinya terbentang. Wajlis ala rijlikal yusra, dan duduklah di atas telapak kaki kiri. Fi hadat tasyahudi, pada tasyahud yang ini, kama bainas sajdataini, sebagaimana kamu duduk antara dua sujud. Wa fit tasyahudil akhiri, pada saat tasyahud akhir, mutawarrikan, nah duduk di atas lantai. Wastakmilid du'a al-ma'rufa al-ma'thura ba'da sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melanjutkan bacaannya, doanya yang sudah diketahui, sudah tahu semua, yang ada riwayatnya dari Nabi setelah membaca sholawat kepada Nabi. Itu pada rakaat, pada tasyahud akhir. Wajlis fihi ala warikikal aisar, dan duduklah pada tasyahud akhir itu di atas pantat yang sebelah kiri. Wada' rijlakal yusra kharijatan min tahtika. Kemudian telapak kaki kiri letakkanlah keluar dari bawahmu. Kamu sudah tahu sendiri caranya, ya kan? Makanya dikeluarkan dari bawah tempat duduk, maju. Wansibil qadama al-yumna, tegakkanlah telapak kaki kanan. Summakul ba'dal faragh, itu seperti caranya seperti yang kamu kerjakan itu, ya kan? Setelah selesai tasyahud dan semua doa-doanya, ucapkanlah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah marrataini, 2 kali. Minal janibaini, dari 2 sisi. Waltafit, dan menolehlah. Bihaitsu yura bayadu khaddaika, menoleh sebatas pipimu bisa kelihatan. Wan wil khuruj minas sholat, dan niatlah untuk selesai sholat, keluar dari aktivitas sholat, menutup aktivitas sholat. Wan wisalam, waktu mengucapkan salam itu apa niat? Pertama niat selesai sholat, yang kedua niatnya mengucapkan salam kepada makmum yang sebelah atau orang-orang yang sholat yang berada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Minal malaikati wal muslimin, malaikat yang sebelah kanan atau kaum muslimin yang di sebelah kanan. Wa hadhihi hay'atu sholatil munfarid. Ini adalah tata cara yang sholat sendirian. Wa imadus sholati al khusyuk, tiangnya sholat itu adalah khusyuk, fokus, tunduk. Wa hudurul qalbi, fokus, konsentrasi. Ma'al qiraati wa dzikri bitahum, bersamaan dan membaca Al-Quran, surat-surat Al-Quran, dzikir, wa bitafahum, dengan memahami, menyelami maknanya. Untuk kita sholat itu intinya adalah khusyuk, fokus terhadap bacaan dan dzikir sambil menyelami maknanya. Juga bukan asal ngomong, ya kan? Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi taala, dan Hasan Al-Basri rahmatullah taala mengatakan, kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra.
Sholat yang hatinya tidak fokus, tidak konsentrasi, itu sholat yang mungkin lebih dekat dengan hukuman, dengan siksaan daripada pahala. Lebih dekat daripada hukuman, lebih layak untuk mendapatkan hukuman daripada pahala. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli sholata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyuruha. Terkadang seorang hamba itu, seorang muslim itu benar-benar sholat tapi tidak ditulis pahala sholatnya, kecuali hanya 1/6-nya, tidak tertulis 1/6-nya, walaupun cuma 1/6-nya ataupun 1/10-nya. Wa inna ma yuktabu lil abdi, karena yang ditulis, dicatat sholatnya dari seseorang itu min sholatihi biqadri ma'aqala minha, sesuai dengan kadar sholat yang dia fokus, dia konsentrasi dengan sholatnya. Kalau dia awal dari akhir nggak konsentrasi, ya nggak ditulis. Kalau konsentrasinya cuma sebentar, datang pergi ya kira-kira segitu yang ditulis sebagai sholatnya, pahala dari sholatnya. Demikian yang dapat kita baca pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.